Hai Sobat Film Movie, di video ini kami akan membahas alur cerita film bertemakan mitologi Yunani yang berjudul Clash of the Titans. Film ini adalah film yang dirilis pada tahun 2010 yang merupakan film daur ulang dari film di tahun 1981 dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Louis Leterrier dan menampilkan Sam Worthington sebagai bintang utamanya yang berperan sebagai Perseus. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak terus videonya. Dikisahkan pada zaman dahulu, setelah para dewa mengalahkan pendahulu-pendahulu mereka, yakni para Titan, para dewa membagi alam semesta untuk diri mereka masing-masing. Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades yang ditipu oleh Zeus ditinggalkan untuk menguasai dunia bawah tanah yang dipenuhi kegelapan. Para dewa menciptakan berbagai makhluk hidup, salah satunya adalah manusia yang diciptakan oleh Zeus. Zeus menciptakan manusia dengan tujuan untuk memanjatkan doa, sehingga dapat memberi keabadian bagi para dewa. Di suatu hari, seorang nelayan bernama Spyro menemukan peti mati terapung-apung di tengah laut. Saat membukanya, ia mendapati seorang bayi dalam keadaan hidup bersama ibunya yang telah tewas. Akhirnya, Spyro memutuskan untuk merawat bayi tersebut dan ia beri nama Perseus. Tahun-tahun telah berlalu, Perseus kini sudah dewasa. Saat Perseus dan keluarganya menangkap ikan, mereka melihat sekawanan prajurit dari Argos yang sedang berusaha merobohkan patung Zeus. Usai berhasil merobohkan patung Zeus, para prajurit tersebut menyatakan perang terhadap para dewa. Tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah dewi kemarahan dan pembalasan yang dinamakan Erinyes datang menyerang para prajurit dari Argos itu. Melihat situasi tersebut, Perseus berusaha memutar arah kapal untuk pergi menjauh, namun dilarang oleh ayah angkatnya. Usai mengalahkan prajurit Argos, para Erinyes bersatu dan berubah wujud menjadi sosok Hades. Hades pun melihat keberadaan Perseus dan keluarganya. Lalu ia menyerang kapal penangkap ikan yang mereka naiki. Atas kejadian itu, hanya Perseus satu-satunya yang bisa bertahan hidup. Di Olympus, Zeus menjadi geram usai mendengar kabar patungnya dirobohkan oleh manusia yang ia sendiri ciptakan. Di saat itulah tiba-tiba Hades datang dan menceritakan betapa buruknya perbuatan umat manusia yang tidak mau berdoa dan mulai menentang para dewa. Hades pun memohon kepada Zeus untuk mengizinkannya berada di tengah-tengah umat manusia untuk menimbulkan takutan, agar manusia kembali berdoa dan memohon perlindungan pada para dewa. Zeus yang sudah diliputi kemarahan akhirnya menyetujui permintaan Hades. Di tempat lain, Perseus yang terombang-ambing di tengah laut akhirnya diselamatkan oleh kapal yang diawaki sejumlah prajurit dari Argos dan dibawa menuju ke kerajaan. Ia lalu dibawa menghadap Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia, yang saat itu tengah merayakan keberhasilan merobohkan patung Zeus. Perayaan tersebut mendapat pertentangan dari Andromeda, putri Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia. Namun Ratu Cassiopeia tak acuh dengan nasihat putrinya tersebut. Dengan angkuhnya ia menyatakan bahwa Andromeda lebih cantik daripada Dewi Aphrodite dan mengatakan sekarang manusialah yang menjadi dewa. Pesta yang meriah itu tiba-tiba dikacaukan oleh kedatangan Hades. Melihat kedatangan Hades, Perseus yang menyimpan dendam mencoba menyerang Hades, namun gagal. Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia akhirnya berlutut ketakutan. Di saat itulah Perseus mengambil pedang dan kembali berniat menyerang Hades, namun dilarang oleh seorang wanita berjubah. Hades pun menghukum Ratu Cassiopeia karena kesombongannya. Kemudian, Hades mengancam akan melepaskan monster raksasa bernama Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos, kecuali jika Andromeda dikorbankan kepada Kraken. Setelah itu, Hades pun pergi, meninggalkan kerajaan Argos. Namun sebelum pergi, Hades menyatakan bahwa Perseus adalah manusia setengah dewa putra dari Zeus. Draco yang seorang pemimpin pengawal raja beserta rekannya memukuli Perseus dan memaksa mengakui apakah ia benar putra Zeus. Kemudian datanglah Raja Cepheus. Ia segera memerintahkan Draco untuk melepaskan Perseus. Kemudian Raja Cepheus meminta Perseus untuk menyelamatkan mereka. Namun Perseus menolak karena ia merasa manusia biasa. Perseus akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Disitulah wanita berjubah yang sebelumnya melarang Perseus menyerang Hades kembali datang. Ia mengatakan bahwa dirinya bernama Io dan mengatakan bahwa dirinya dan Perseus adalah sama-sama manusia setengah dewa. Io kemudian menjelaskan asal-usulnya Perseus. Bermula dari Raja Acrisius yang memimpin perlawanan terhadap dewa dengan menyerang Olympus. Namun karena kecintaannya terhadap umat manusia, Zeus tidak memilih untuk berperang. Zeus datang ke kerajaan dan menyamar sebagai Raja Acrisius, lalu meniduri istri sang raja. Raja Acrisius yang mengetahui keberadaan Zeus di kamarnya pun bergegas datang, dan di saat itulah Zeus segera pergi. Raja Acrisius yang marah pun akhirnya memutuskan melenyapkan istri dan anak yang dikandungnya, dan memasukkan mereka ke dalam peti lalu membuangnya ke laut. Namun karena Perseus adalah setengah dewa,
akhirnya ia bisa selamat. Perseus akhirnya mau menerima tugas memimpin pasukan pengawal raja menuju ke sarang penyihir Stygia untuk mencari cara membunuh Kraken dan membalas dendam pada Hades. Di sisi lain, Hades ternyata sudah merencanakan siasat jahat dan ia pun datang menemui Raja Acrisius yang ternyata masih hidup. Namun Raja Acrisius menolak panggilan tersebut dan menyebut dirinya sebagai Kalibos. Keduanya akhirnya bersekongkol untuk menyingkirkan Zeus dan Perseus. Namun, Zeus pun akhirnya mulai mencium rencana pengkhianatan Hades yang haus akan kekuatan. Zeus akhirnya diam-diam memberi Perseus sebuah pedang sakti yang ditempa di gunung Olympus dan seekor kuda hitam bersayap yang bernama Pegasus. Namun Perseus menolak keduanya. Ia menyangkal dirinya adalah seorang manusia setengah dewa dengan menolak pemberian Zeus. Diam-diam, Draco, kapten dari pengawal raja, menyimpan pedang itu. Tepat setelahnya, mereka diserang oleh Kalibos, kaki tangan Hades. Draco memotong salah satu tangan makhluk itu, dan Kalibos kabur. Mereka pun mencoba mengejarnya. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh sekelompok kalajengking raksasa yang muncul dari tetesan darah Kalibos. Ketika mereka kewalahan melawan kalajengking itu, mereka diselamatkan oleh sekelompok jin. Petenung yang bukan manusia lagi yang dipimpin oleh Sheikh Sulaiman. Para jin juga berharap para dewa dikalahkan. Mereka memberi pengobatan pada Perseus dan kelompoknya. Kelompok itu sampai di sarang penyihir Stygia dan mempelajari cara untuk mengalahkan Kraken, yaitu mereka harus menggunakan kepala Medusa, seekor makhluk terkutuk yang bersemayam di sebuah kuil di dunia bawah. Semua makhluk hidup laki-laki yang menatap wajahnya akan berubah menjadi batu. Perseus, Io, Sulaiman, Draco, dan sisa pasukannya, Solon, Eusebius, dan Iksas menyerang ke dunia bawah. Para laki-laki memasuki kuil sarang Medusa, sementara Io harus tinggal di luar. Mengingat semua perempuan yang masuk ke dalam kuil Medusa tak akan pernah keluar lagi, Medusa membunuh semua sisa pasukan Draco. Sulaiman dan Draco berhasil melukai Medusa dengan mengorbankan diri mereka. Perseus akhirnya berhasil memenggal kepala Medusa dengan membelakanginya dan melihat dengan perisainya yang dapat memantulkan bayangan. Ketika ia keluar dari kuil dengan kepala Medusa, Kalibos muncul dari belakang Io dan menikamnya. Perseus dan Kalibos bertarung. Akhirnya Perseus menerima dirinya adalah putra dari Zeus dan mengambil pedang Olympus untuk membunuh Kalibos. Ia menikamnya di bagian dada. Sebelum mati, Io meminta Perseus untuk segera meninggalkannya dan menyelamatkan Andromeda dan Argos. Kemudian Io berubah menjadi uap emas. Pegasus datang untuk memberi tumpangan ke Argos. Perseus menunggangi Pegasus kembali menuju ke Argos, sementara Kraken telah dilepas. Di saat para warga Argos tewas dengan kebangkitan Kraken, keseimbangan kekuatan di Gunung Olympus terguncang. Hades menyatakan bahwa ia tak perlu iman dan penyembahan dari manusia seperti yang dibutuhkan Zeus untuk menjadi kuat. Tetapi hanya dengan ketakutan manusia, Hades dengan mudahnya melengsarkan Zeus yang semakin melemah. Dengan menunggangi Pegasus hitam, Perseus sampai ke Argon dan memperlihatkan kepala Medusa kepada Kraken, dan membuat kontak mata tepat sebelum Kraken mencapai Andromeda. Perlahan Kraken membatu dan runtuh menimpa orang-orang di bawahnya, termasuk Raja Cepheus. Andromeda pun terjatuh ke laut. Hades akhirnya muncul dan berniat untuk membunuh Perseus. Perseus meminta bantuan kekuatan Zeus dan melemparkan pedangnya ke arah Hades. Sebuah kilatan petir menyambar pedang itu dan mendorong Hades kembali ke dunia bawah. Perseus bergegas menyelamatkan Andromeda. Andromeda yang kini telah memiliki hak penuh menjadi Ratu Argos meminta Perseus untuk tinggal di sisinya sebagai seorang raja. Tetapi Perseus menolaknya. Perseus juga menolak tawaran dari Zeus untuk menjadi dewa sepenuhnya. Namun kemudian Zeus mengatakan jika Perseus ingin hidup sebagai seorang manusia, ia tidak seharusnya tinggal sendirian. Zeus akhirnya kembali menghidupkan Io hidup bersama Perseus.